Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Muhammad Yahya di channel Muhammad Yahya. Hari ini saya baru membuat konten lagi ya, karena kemarin dalam waktu 3 bulan saya dalam masa proses pencarian kerja ya. Oke teman-teman, sebenarnya saya ini kemarin itu cuti ya, sekitar 1 bulanan ya di Indonesia. Itu rencananya dari Korea itu 1 bulan ya teman-teman, tapi karena ada masalah jadi saya perpanjang jadi 2 bulan ya. Nah tapi itu apa, saya itu cutinya karena saya dalam masa pencarian kerja, yaitu dalam masa 3 bulan itu saya pakai yang 2 bulan itu untuk mencari cuti ya. Dari awal sebenarnya cuma 1 bulan, karena dalam waktu PCR di Indonesia itu ada masalah ya, sehingga itu saya perpanjang lagi. Saya pergi ke bandara, ke tempat Garuda untuk minta ganti jadwal ya. Nah itu biayanya sekitar 1 jutaan lebih, 200 lah, daripada kita harus beli tiket lagi. Jadi kalau teman-teman cuti misalnya ada masalah ya, jika teman-teman kembali ke Korea terus kembalinya itu teman-teman ada masalah seperti di rumah sakit ya, mungkin karena PCR-nya ada masalah, jadi teman-teman harus ganti tanggal ya. Nah, jadi teman-teman caranya itu pergi ke bandara, pergi ke tempat misalnya ke Garuda ya, datang ke apa itu pengurusnya Garuda yang di bandara, teman-teman minta ganti tanggal. Tapi teman-teman harus juga bawa uang sekitar 1,5 juta ya. Ya itu lebih aja biar teman-teman kalau misalnya dalam perjalanan ke sana naik Gojek ya atau naik Grab ya, teman-teman ada uang lebih ya. Nah, setelah itu, setelah saya ganti tanggal, saya itu singkat cerita saya sudah 2 bulan ya. Nah itu masa pencarian kerja saya 2 bulan sudah saya pakai, tinggal 1 bulan dan saya kembali ke Korea ya. Nah dalam waktu itu 1 bulan sampai di Korea ternyata harus PCR ulang ya teman-teman. Nah sampai di sini saya berniat untuk pergi ke Jombok Darat ya. Sebenarnya di Jombok Darat itu kerjanya enak banget ya, karena kita kerjanya nggak ada ke lautnya. Nah, tapi karena waktu itu saya itu ada masalah karena kurang pengetahuan. Jadi saya masalahnya ya, dulu waktu di tempat teman saya itu saya tidak tahu kalau misalnya sudah dapat file di sana, kita tidak bisa dapat file yang kedua. Nah, jadi caranya itu kita harus datang bersama Sajang ke Rodongbu, minta bahwa kita sudah pernah masuk file ke tempat itu ya. Ya itu kesalahan saya ya, tapi tidak masalah. Tapi setelah itu karena saya itu masih mau cari Jombok Darat ya, itu kan banyak file masuk ya. Itu file-file masuk masuk masuk. Nah, itu saya tolak ya. Di pengalaman ke teman-teman. Nah, ini karena dari awal saya pindah kerja itu mintanya Jombok Darat. Nah, waktu di Indonesia itu file-file masuk Jombok Darat itu banyak sekali ya. Sampai hampir 2 bulan lebih, 2 bulan setengah ya. Itu file-file Jombok Darat masuk. Nah, kita tolak ya, teman-teman ditolak. Itu kalau teman-teman tolak ya, nanti tidak akan masuk file lagi untuk Jombok Daratnya. Jadi itu ada batas atau kuota tertentu bagi teman-teman yang ingin cari file tertentu ya. Misalnya
Kalau teman-teman ingin ke Karibi misalnya, itu teman-teman ya ada beberapa kali teman-teman bisa dapat file Jombok Darat. Kalau teman-teman tolak, nanti teman-teman nggak akan dapat filenya ya. Jadi teman-teman sebisa mungkin dalam waktu 3 bulan itu teman-teman harus paling tidak ngambil file ya. Ya misalnya teman-teman masih milih-milih ya, menurut pengalaman saya. Cuma kalau menurut pengalaman saya ini, kalau milih-milih ini teman-teman harus ada persiapan uang ya, minimal 500 ribu won ya, itu harus ada untuk teman-teman perjalanan naik bis, naik taksi atau apa aja untuk makan ya, itu harus ada ya teman-teman, untuk persiapan ya. Nah itu karena itu saya kemarin itu kan saya berniat ingin ke Jombok Darat di daerah Mokpo, Wando ya, Wando. Nah, untuk itu saya pergi ke sini itu agak jauh ya teman-teman. Dan saya juga ada opsi lain, misalnya tidak ada file di Mokpo, saya akan ke Tongyong untuk ambil file di pabrik kerang lagi ya, di Tongyong ya. Jadi saya itu waktu itu di Musola Al Islah ya, di Guangzhou. Kalau teman-teman ingin menginap, teman-teman bisa pergi ke Musola Al Islah di Guangzhou. Teman-teman bisa naik pertama jalan kaki, terus naik kereta bawah tanah atau Chihachol, sampai ke Pyeongdong ya. Kalau teman-teman tidak tahu, teman-teman bisa cari di Google Map, yaitu lokasinya adalah Musola Al Islah Pyeongdong ya. Nanti teman-teman akan dikasih tahu caranya untuk pergi ke sana ya. Nah, lewat Google Map. Nah, di waktu itu sampai saya tunggu 3 minggu ya, itu file 2 mingguan lah, filenya tidak masuk untuk Jombok Darat. Tapi saya coba telepon ke Nodongbu. Nah, untuk teman-teman kalau misalnya mau ngurus pindah ya, sebisa mungkin teman-teman bawa nomor teleponnya Nodongbu mana aja. Teman-teman biasanya bisa cari itu di meja, atau kalau tidak teman-teman bisa minta ke Nodongbu. Dan juga teman-teman bisa juga lewat shelter ya. Itu shelter itu seperti apa ya, kayak pembantu untuk membantu teman-teman yang kesulitan bagi warga negara TKI Indonesia yang ada di Korea. Jadi kalau teman-teman ada masalah, teman-teman bisa konsultasi ke shelter ya. Nah, teman-teman bisa tanya misalnya masalahnya apa, teman-teman bisa tanya ke sana ya. Nah, kalau itu sudah selesai seperti itu, dan juga teman-teman harus punya paling tidak nomor HP ya. Karena nomor HP ini sangat penting. Kalau misalnya dapat file, seandainya teman-teman baru datang dari Indonesia ya, teman-teman belum punya ID card ya, itu teman-teman harus buat nomor HP. Kalau teman-teman sudah buat, nanti didaftarin ke Nodongbu dan teman-teman bisa dapat file ya. Tapi kalau belum didaftarin, teman-teman takutnya akan jadi ilegal atau swasta ya. Nah, seperti itu ya. Kalau menurut saya itu seperti itu caranya untuk pindah kerja. Dan pengalaman saya ini yang terakhir ini, kemarin itu kan saya juga ambil Jombok Gaduri ya. Nah, Jombok Gaduri ini kerjanya sebenarnya itu gampang-gampang susah ya. Kalau dikatakan susah ya tidak, katakan mudah ya tidak. Karena kalau musim angin libur ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mabuk laut, sebaiknya teman-teman nggak usah ke Jombok Gaduri ya. Nah, teman-teman bisa pergi ke Jombok Darat atau Jombok Jipe. Dalam bahasa Koreanya adalah Jombok Jipe. Kalau bahasa Koreanya untuk pabrik kerang adalah Kulgongjang ya.
teman-teman bisa cari di Tongyong ya, di daerah sana. Ya, seperti itu. Dan kemarin itu teman saya itu ngasih tahu kalau ada di daerah sini Jombok Gaduri, dan waktu saya itu pencarian kerjanya tinggal 3 hari teman-teman ya. 2 hari itu waktu mau habis ya, 3 hari, 2 hari sebelum 3 hari. Di 2 hari itu saya musim musim angin, jadi tidak ada waktu untuk ke Nodongbo. Setelah itu tinggal 1 hari. Nah, 1 hari itu saya dengan Sajang pergi ke Nodongbo ya. Nah, sampai di sana teman-teman bisa bawa Sajang yang sudah daftarin tempat kerjanya itu untuk sign bersama dengan Sajang, itu bisa teman-teman. Jadi kalau teman-teman waktunya tinggal 1 hari itu mepet banget, teman-teman bisa datang dengan Sajang dan pergi ke Nodongbu untuk sign, itu bisa teman-teman ya. Itu saya kemarin tinggal 1 hari ya. Jadi sekarang saya sudah sign dan alhamdulillah sudah resmi lagi ya. Tinggal 1 hari, saya kalau misalnya tidak tanda tangan maka jadi swasta ya teman-teman. Jadi begitu saja teman-teman pengalaman saya dalam waktu pencarian kerja. Teman-teman bisa tanya-tanya, atau jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya terima kasih telah nonton videonya. Saya akhiri, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.